Bapak Ibu buka usaha, saya lihat di sini sih mungkin orang agak jauh dari seperti ini, tapi kalau di Indonesia itu sudah biasa. Semuanya dukun berjalan gitu kan. Jadi pelaris-pelaris banyak. Nah ini pelaris-pelaris ini, kalau ada 3 rumah makan, ini 3-3-nya pakai dukun nih, pakai pelaris. Fungsinya pelaris ini, jin yang ada di situ itu dia mengganggu supaya yang lain itu kalah, gitu kan? Supaya tidak masuk orang dan seterusnya dengan cara mereka lah. Gitu. Nah ini bisa diruqyah. Caranya ngambil air ruqyah ya yang sudah dibaca, kemudian disemprotin di sekitar tempat-tempat usaha sebelum dibuka. Saya punya restoran, saya ajarkan semua pegawai saya untuk ruqyah. Ya mereka ruqyah karena kadang-kadang ada orang hasut, ada yang datang. Karena saya pernah Bapak Ibu sekalian setelah 2 tahun saya buka rumah makan di Kalibata, tidak sengaja saya datang malam, subhanallah, mohon maaf bahasa saya ini, ada satu saudari kita dari kampung istri saya Jawa Tengah kerja di rumah gitu kan, dia bantu di rumah, kemudian dia ikut, ternyata anak ini pernah belajar ilmu tenaga dalam. Nah ini termasuk tenaga dalam itu berarti ditransfer jin ke dalam. Jadi kalau Bapak Ibu pernah belajar tenaga dalam, jangan heran kalau bereaksi sebentar ruqyah, panas badannya itu karena memang waktu dimandikan, waktu ini itu berarti ada transfer gitu kan, bahasa bisa transfer tenaga dalam. Kalau tenaga dalam itu boleh, Nabi sudah pakai tenaga dalam, kalahin semua orang Quraisy di perang Badar dan perang Uhud. Itu tidak ada pakai begitu-begitu dalam Islam. Jadi itu termasuk, subhanallah, saya masuk ke restoran saya sendiri, pengalaman sendiri, lalu saya baca, waktu sudah tutup surah Al-Falaq, mati lampunya, malam biasa jam 10 kita sudah tutup, saya baca surah Al-Falaq dan An-Nas, niat untuk meruqyah restoran saya, begitu saja. Baca dengan tenang, dengan tartil Al-Falaq dan An-Nas, lalu saya tiupin di seluruh ruangan saya niat, ya Allah, kalau semua di ruangan ini ada sihir, ada syaitan, musnahkan semua. Pembantu ini subhanallah duduk di salah satu lesehan, kesurupan. Waktu dia kesurupan saya tanya, saya ruqyah lalu saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini siapa? Dia bilang, kamu bunuh istri sama anak saya. Ngomong saya, ini perempuan, suaranya suara laki-laki. Saya tanya, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Kapan saya bunuh? Itu di belakang kamu mati tadi waktu kamu baca surah Al-Falaq. Ini pembantu saya yang ngomong nih, dan dia lagi kesurupan. Maka saya bilang, kamu harus keluar sekarang. Kalau tidak saya akan bakar kamu. Ya udah, akhirnya dia selesai, ya saya mau pergi. Ya udah pergi. Tapi seperti itulah. Jadi efek ruqyah itu besar. Efek ruqyah itu besar. Jadi tidak usah merasa nanti akan seperti apa ya, kesurupan, tidak usah. Jadi kuatkan hati, tidak perlu terganggu dengan itu. Merasa nggak enak nggak apa-apa, bahasakan kalau emang rasanya kayak nggak enak nih, ya sudah, berarti kita merasa mungkin dulu kita pernah disihir orang, kita nggak tahu, mungkin kita pernah dulu pergi, Allahu alam, itu proses pemberian.